Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Abdul Azrido, SPDI MPD dengan NIDN 0905108903. Saya salah satu dosen dari program studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Dalam kesempatan kali ini, saya menyampaikan pernyataan diri sebagai dosen dalam unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan bagaimana saya merancang dan melaksanakan pembelajaran pada mata kuliah Tafsir Tarbawi, yang mana mata kuliah Tafsir Tarbawi ini penting sebagai dasar dalam mengimplementasikan nilai-nilai Al-Quran dalam pendidikan. Mata kuliah Tafsir Tarbawi ini sejumlah 3 SKS dan ditempuh pada mahasiswa semester 3 dan 4. Pada mata kuliah ini, mahasiswa belajar tentang menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan pendidikan atau menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dan mengkaitkan dengan pendidikan yang akan digunakan nantinya ketika menjadi guru pendidikan agama Islam. Pada mata kuliah ini, mahasiswa belajar tentang metodologi penafsiran Al-Quran, tafsir tematik, tafsir tarbawi tentang filosofi pendidikan, tentang tujuan pendidikan, tentang pendidik, tentang peserta didik, dan evaluasi pendidikan. Selain itu juga, mahasiswa akan belajar tentang tafsir di era klasik dan modern, serta mengkaitkan dengan isu-isu terkini yang dikaitkan dengan pendidikan. Dalam proses pengajaran, saya menerapkan pendekatan DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery, di mana penyampaian materi pembelajaran secara sistematis dan komprehensif. Interaction, membangun interaksi aktif dengan mahasiswa melalui forum diskusi, dan assessment, pemberian tugas dan kuis secara berkala untuk mengukur kemampuan mahasiswa. CPL atau capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah Tafsir Tarbawi ini, yang pertama yaitu CPL sikap, di mana menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang kedua, CPL pengetahuan, melakukan pendalaman bidang kajian pendidikan agama Islam sesuai dengan lingkungan dan perkembangan zaman. CPL 3, keterampilan umum, mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya. Lalu CPL 4, keterampilan khusus, mampu mengkaji dan menerapkan nilai-nilai pendidikan dalam Al-Quran dalam proses pembelajaran. Lalu, capaian pembelajaran mata kuliah Tafsir Tarbawi, yang pertama itu mahasiswa mampu menjelaskan metodologi penafsiran, khususnya tafsir tematik atau tafsir maudhu'i. Lalu, yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menjelaskan kandungan makna tarbawi dari ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan filosofi, tujuan, pendidik, peserta didik, materi, metode, dan evaluasi pendidikan. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis secara kritis berbagai penafsiran tarbawi, mampu membandingkan argumen, serta merumuskan kembali gagasan atau pendapat secara logis, sistematis, dan bertanggung jawab. Yang keempat, mahasiswa mampu melakukan penafsiran tematik atau maudhu'i secara mandiri terhadap ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan tema-tema pendidikan secara spesifik, seperti pendidikan karakter, kecerdasan spiritual, dan pendidikan keluarga. Materi kuliah pada Tafsir Tarbawi ini diantaranya yang pertama itu metodologi tafsir Al-Quran, di mana di situ dipelajari tentang bagaimana cara menafsirkan Al-Quran, macam-macam tafsir Al-Quran, serta corak-corak tafsir Al-Quran. Yang kedua, tafsir tematik dan tafsir tarbawi. Yang ketiga,
tafsir tarbawi dari ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan filosofi pendidikan, pendidik, serta peserta didik. Yang keempat, tafsir tarbawi dari ayat Al-Quran yang berkaitan dengan materi, metode, dan evaluasi pendidikan. Yang kelima, perbandingan penafsiran tarbawi pada ayat-ayat Al-Quran pada periode klasik dan modern. Yang keenam, tafsir tematik yang berkaitan dengan tema khusus pendidikan, yaitu pendidikan karakter dan kecerdasan spiritual. Dan yang ketujuh, tafsir tematik yang berkaitan dengan tema khusus, yaitu pendidikan keluarga dan lingkungan pendidikan. Pada mata kuliah tafsir tarbawi ini, sumber referensinya diantaranya yang pertama dari Al-Quran tentunya, karena ini berkaitan dengan tafsir Al-Quran. Lalu yang kedua, karya tafsir Al-Maraghi. Lalu yang kedua, tafsir dari Prof. Quraish Shihab. Lalu yang keempat, tafsir Ibnu Katsir. Yang kelima, tafsir fi Zahilil Quran karya Sayyid Qutb. Lalu yang keenam, tafsir Imam Al-Qurtubi. Dan yang ketujuh, tafsir Fathul Qadir karya Imam Asy-Syaukani. Yang mana selain dari kitab atau buku, mahasiswa juga dapat mencari referensi melalui jurnal-jurnal terkini, melalui video-video yang ada di YouTube yang berkaitan dengan penafsiran Al-Quran. Perkuliahan tafsir tarbawi ini sebanyak 16 pertemuan, termasuk di dalamnya ada UTS dan UAS. Selain itu juga, metode perkuliahan ini memakai metode pembelajaran blended learning, yang mana memadukan antara perpaduan daring dan luring. Alokasi waktu per pertemuan, tatap muka baik itu luring ataupun daring, 2 kali 50 menit, lalu tugas terstruktur 2 kali 60 menit, lalu belajar mandiri 2 kali 60 menit. Lalu skenario perkuliahan mata kuliah tafsir tarbawi ini yang pertama yaitu presentasi materi, di mana mahasiswa mempresentasikan materi yang telah dibagikan pada waktu kontrak perkuliahan menggunakan media slide, presentasi, atau video, atau instrumen lainnya. Lalu berikutnya, interaksi, di mana mahasiswa yang bertugas menghidupkan suasana dengan membuka forum diskusi. Lalu yang terakhir, ceramah, di mana dosen memberikan penguatan terhadap materi yang telah didiskusikan oleh mahasiswa pada waktu materi diberikan. Lalu model pembelajaran pada mata kuliah tafsir tarbawi ini diantaranya ada ceramah, di mana saya akan memberikan ceramah di akhir perkuliahan sebagai bentuk penguatan. Lalu ada small group discussion, di mana ada diskusi kelompok-kelompok kecil untuk membahas materi-materi yang telah dibagikan pada waktu kontrak perkuliahan. Yang kedua, ada tugas mandiri, yang mana ini tugas individu. Lalu berikutnya ada discover learning. Dan yang terakhir ada project basic learning, yaitu project pembuatan media seperti video. Lalu berikutnya, media pembelajaran diantaranya ada learning management system, digunakan untuk mengunggah materi perkuliahan dan PowerPoint. Lalu berikutnya ada video pembelajaran dan slide presentasi. Lalu ada platform daring seperti Zoom dan Google Meet. Lalu ada WhatsApp group untuk komunikasi informal sebagai pengingat tugas dan tanya jawab di luar waktu perkuliahan. Kriteria penilaian pada mata kuliah tafsir tarbawi ini, pertama yaitu kehadiran 10%, keaktifan 5%, formative assessment yang terdiri antaranya kuis 10%, tugas kelompok 10%, tugas individu 10%. Lalu ada tes atau assessment sumatif, terdiri di atas tugas proyek 25%, ada ujian tengah semester atau mid test 15%, ada ujian akhir semester 15%. Jadi total proporsi nilai keseluruhan adalah 100%. Jadi jika mahasiswa aktif di semua proporsi penilaian, maka mendapatkan nilai tertinggi yaitu A+. Demikian deskripsi mata kuliah tafsir tarbawi. Selanjutnya
marilah kita menyaksikan video pembelajaran mata kuliah Tafsir Tarbawi pada Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad. Bagaimana kabarnya hari ini semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Ustaz. Sehat semua ya? Baik. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan kita, hari ini kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik. Alhamdulillah, harapannya dengan kita baca basmalah, perkuliahan kita ini lancar dan kita diberikan pemahaman dalam materi hari ini. Baik, sebelum saya mulai, saya akan absen dulu ya untuk mengecek yang hadir siapa saja serta kesiapannya ya. Yang pertama Muhammad Rizky. Siti Rahma Nurhalisha. Hadir, Ustaz. Ya, baik. Vivi Putri. Juwisna Aliandari. Ustaz. Hadir. Muhammad Akbar. Hadir, Ustaz. Muhammad Hashim. Hadir, Ustaz. Zulkifli. Mana Zulkifli? Belum hadir ya? Syahrani. Belum. Hadir, Ustaz. Naila Nafisa. Hadir, Ustaz. Fika Azizatul Muslimah. Hadir, Ustaz. Ya, baik. Alhamdulillah hadir yang belum masuk Zulkifli ya. Kita akan memulai proses pembelajaran kita hari ini. Saya akan share screen dulu. Perkuliahan kita hari ini itu berkaitan dengan tafsir tematik Tarbawi, nilai-nilai pendidikan dalam Al-Quran. Sebagai akademisi atau sebagai mahasiswa, pasti kita diberikan masalah oleh dosen ya. Apalagi nanti kalau misalnya sudah diberikan tugas untuk skripsi ataukah membuat makalah, tugas, pasti kita disuruh untuk menganalisis masalah tersebut secara sistematis. Nah, kalau kita berbicara tafsir berkaitan hal seperti ini, ada namanya tafsir tematik. Di mana yang namanya tematik itu ada tema tertentu yang dikaji. Sebelum kita masuk lebih dalam berkaitan tafsir tematik ini, saya mau tanya dulu. Di pertemuan yang lalu kita membahas tentang metode-metode penafsiran. Coba Hashim sebutkan apa saja itu metode penafsiran. Ada 4, Ustaz. Ya. Yang pertama ada metode tahlili, yang kedua ada metode ijmali, yang ketiga ada metode muqarrin, dan yang terakhir ada metode maudhu'i. Selain ada metode tematik ya, ada namanya metode atau corak. Nah, corak ini kita sudah pelajari juga di pertemuan yang lalu. Siapa yang tahu corak apa saja yang ada di materi pekan lalu? Silakan. Ini, Ustaz, ada corak bahasa atau sastra, corak fikih, ahkam, corak filsafat dan teologi, lalu ada corak Tarbawi. Ya, baik. Jadi hari ini kita membahas salah satu corak yang tadi disebutkan oleh Naila Nafisa, yaitu Tarbawi, dan metode yang dipakai atau tadi yang disebutkan oleh Hashim yaitu metode tematik. Jadi hari ini kita menggabungkan antara metode dan corak, yaitu tafsir tematik Tarbawi. Jadi ini materi kita atau mata kuliah kita ini adalah penggabungan antara metode dan corak, yaitu tafsir tematik Tarbawi. Apa pengertian atau definisi dari tafsir tematik itu sendiri? Kita bahas ya. Tapi sebelumnya perlu kita ketahui bahwa dalam proses perkuliahan ini ada goalnya, ada tujuan yang dicapai. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan penafsiran
tentunya berkaitan dengan tafsir maudhu'i atau tafsir tematik. Jadi harapannya dengan kalian belajar tafsir tematik ini bukan menjadi mufassir ya, tetapi bagaimana dengan mengetahui metode ini mampu menafsirkan ayat-ayat Al-Quran lalu mengkaitkan dengan tema-tema yang berkaitan dengan pendidikan. Lalu berikutnya mahasiswa mampu merumuskan atau menguraikan nilai-nilai pendidikan Al-Quran. Karena tema kita hari ini atau materi kita hari ini tentang nilai-nilai pendidikan dalam Al-Quran, maka harapannya dari pertemuan kita hari ini kalian mampu merumuskan apa saja nilai-nilai pendidikan dalam Al-Quran. Tujuan dari materi kita hari ini yaitu menguraikan konsep tafsir tematik dan menganalisis ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan tema pendidikan serta merumuskan nilai-nilai pendidikan Islam secara sistematis. Kita masuk ke apa itu tafsir tematik. Mungkin ada yang mau menyebutkan beberapa kata tafsir tematik itu apa? Satu orang silakan langsung nyalakan mic-nya. Juwisna apa? Ustaz, Ya, apa itu tafsir tematik? tafsir maudhu Ustaz. Sudah masuk ya, tapi belum lengkap. Apa itu lengkapnya pengertian tafsir tematik ini ya. Jadi tafsir tematik itu adalah penafsiran Al-Quran yang berpusat pada pengkajian satu tema atau topik tertentu, di mana pendekatan ini mengumpulkan ayat-ayat terkait, mengkaji latar belakangnya, dan merumuskan pandangan Al-Quran secara menyeluruh, di mana metode ini dinamis ya, terus berkembang seiring tantangan zaman. Jadi metode tafsir tematik itu tafsir maudhu'i tapi lebih rinci lagi, di mana ada tema yang dicari lalu kita mengkaitkan dengan Al-Quran. Nah, karakteristik utama tafsir tematik itu diantaranya yang pertama mengelompokkan ayat, yang kedua asbabun nuzulnya, yang ketiga hikmah dan hukumnya, lalu yang berikutnya pendekatan holistik. Jadi kalau kita mau membuat tafsir tematik, maka 4 hal ini harus ada. Yang pertama kita mengelompokkan ayatnya, lalu yang berikutnya kita cari asbabun nuzulnya, lalu kita cari hikmah. Kalau hikmah itu kan berkaitan dengan tafsirnya ya. Lalu pendekatan holistik, maksudnya kita cari kalau misalnya tema pendidikan, ya kita cari pendapat-pendapat pakar berkaitan dengan pendidikan tersebut. Misalnya pendidikan Islam ya, kita cari cari pendapat ahli yang berkaitan dengan pendidikan. Berikutnya langkah-langkah. Tadi kalau karakteristik, sekarang langkah-langkahnya. Jadi kalau kita mau menafsirkan tematik itu ada langkah-langkah. Yang pertama itu menentukan tema. Jadi kalau misalnya kita ini ingin menafsirkan ayat Al-Quran secara tematik, di langkah pertama itu tentukan dulu temanya. Pilih tema yang mau dikaji. Biasanya mahasiswa ini suka buat tema-tema yang aneh-aneh gitu kan. Lalu berikutnya kita mengumpulkan ayat. Lalu kita identifikasi, kumpulkan ayat, semua ayat ya Al-Quran yang relevan. Lalu berikutnya kita analisis konteks. Lalu kita kaji asbabun nuzulnya, historis ayat-ayat tersebut. Lalu berikutnya kita merumuskan pandangan. Jadi kita susun, tarik kesimpulan pandangan Al-Quran secara sistematis. Jadi 4 langkah ini yang dilakukan ya kalau kita mau menafsirkan Al-Quran secara tematik. Lalu berikutnya kelebihan dan kekurangan tafsir tematik ya. Jadi kelebihannya itu diantaranya menjawab tantangan zaman dengan relevan dan aplikatif. Contoh misalnya kalau kita berbicara sekarang itu yang booming, misalnya tentang MBG, tentang asusila, itu kan bisa kita cari ayat yang relevan dengan isu-isu terkini. Lalu misalnya kita memberikan pemahaman komprehensif dari berbagai sudut pandang. Dan yang terpenting adalah kita harus membuat kesimpulan. Jadi jangan sampai kita membuat tafsir tematik tetapi tidak ada kesimpulan yang diambil dari penafsiran tersebut. Lalu ada kekurangannya, dari kelebihan ada pasti kekurangan. Nah, kekurangan dari tafsir tematik ini adalah pemahaman ayat menjadi terbatas
pada tema-tema tertentu saja. Artinya tidak semua tema bisa dikaji. Lalu berikutnya, kurang cocok untuk kajian yang membutuhkan konteks secara utuh. Jadi kalau berkaitan konteks secara utuh ini, misalnya kita mau bahas tentang sholat ya. Sholat dari A sampai Z itu pasti butuh waktu dan tentunya tidak cocok kalau kita pakai ini. Ini adalah kekurangan dan kelebihan tafsir tematik ya. Berikutnya contoh aplikasi tafsir tematik. Nah, tafsir tematik ini kalau sekarang ini diaplikasikan di isu-isu terkini ya, diantaranya pendidikan, keadilan sosial, dan isu-isu kontemporer. Lalu kita membahas tentang perkuliahan kita atau mata kuliah kita yaitu Tarbawi. Maka tafsir tematik Tarbawi ini maksudnya apa? Yaitu pendekatan yang menggali ajaran-ajaran Al-Quran yang berkaitan dengan pendidikan dengan menitik beratkan pada nilai-nilai yang dapat membentuk karakter dan kepribadian individu. Mungkin saya mau tanya ulang ya. Mungkin Vika ya. Apa itu tafsir tematik Tarbawi? Menggali ajaran-ajaran Al-Quran yang berkaitan dengan Saya Pak. Ya, silakan Hasim berikan juga tanggapannya bagaimana apa itu tafsir tematik Tarbawi. Jadi tafsir tematik itu metode yang mengkaji satu tema tertentu Pak. Ya, Tarbawinya? Ya, ada Tarbawinya ya. Tarbawi itu berarti pendidikan. Jadi, kalau misalnya nanti ditanya apa itu tafsir Tarbawi? Jadi tafsir Tarbawi itu adalah menggali Al-Quran atau mencari ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan pendidikan lalu kita tafsirkan dan dikaitkan dengan pendidikan. Seperti itu ya. Oke, berikutnya. Kalau kita berbicara tematik tadi kan ada ayat, kita kan sudah menentukan tema nih. Tema kita kan tema pendidikan. Sekarang kita cari ayat yang berkaitan dengan pendidikan. Sekarang saya mau tanya, di surah An-Nahl ayat 25 ini, apakah bisa dikaitkan dengan tafsir pendidikan atau tidak? Bisa ya? Bisa Pak. Oke. Bisa. Nah, ini salah satu contoh ya. Jadi kita sudah tentukan tadi tema tentang apa, tentang pendidikan. Nah, kita cari ayat yang berkaitan dengan tema pendidikan. Dan ini ayat di surah An-Nahl ayat 25 itu biasanya dikaitkan dengan metode mengajar. Oke, berikutnya kata sudah tahu apa itu tafsir tematik Tarbawi. Nanti setelah perkuliahan ini kalian akan dibagi beberapa kelompok untuk mengkaji surah Al-Imran ini untuk dicari nilai tarbawinya dan bagaimana menerapkan ayat ini dalam pendidikan. Lalu berkaitan dengan tugas tadi ya, kalau sudah ada jawabannya silakan dikumpulkan di pekan depan. Lalu apa saja nilai-nilai pendidikan dalam Al-Quran? Karena tema kita hari ini tentang nilai-nilai pendidikan dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu tauhid ya. Jadi tauhid ini sebagai landasan utama dalam bukan hanya dalam pendidikannya, tetapi seluruh aspek kehidupan kita ini adalah sebagai landasan utama. Di surah Az-Zariyat ayat 56. Ayatnya kita mungkin sudah hafal semua ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya. Di mana aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan mereka beribadah mengabdi kepadaku. Ini adalah nilai yang pertama yaitu nilai tauhid, pengakuan mutlak atas keesaan Allah. Lalu berikutnya nilai yang kedua yaitu akhlak ya. Jadi akhlak ini penting. Ini ada di surah Luqman ayat 13 sampai 19. Ini panjang ya. Tetapi ringkasnya ada nilai-nilai yang ada di dalam ayat tersebut. Yang pertama jujur, yang kedua kasih sayang, yang ketiga sabar, dan yang keempat rendah hati. Jadi kalau misalnya kita ingin mencari nilai akhlak dalam Al-Quran, maka kita merujuk kepada surah Luqman ayat 13 sampai 19. Lalu berikutnya nilai yang terakhir ya, nilai sosial dan kepedulian. Ini di surah Al-Hujurat ayat 13. Ini adalah ayat yang menjadi tagline-nya negara kita, di mana negara kita ini kan bersuku-suku,
berbeda kulit warna harus saling mengenal dan saling menjaga. Jadi ini adalah salah satu rujukan atau dasar bagi kehidupan kita agar saling menghargai satu sama lain. Oke, bagaimana relevansi nilai Al-Quran dalam pendidikan masa kini? Yang pertama tentu adalah membentuk karakter yang berakhlak mulia dan bertanggung jawab sosial. Lalu berikutnya adalah mengintegrasikan kepada kurikulum. Jadi nilai-nilai Al-Quran yang sudah kita tahu tadi jangan hanya disimpan saja, tapi kita masukkan dalam kurikulum. Lalu kita jadikan fondasi moral untuk menghadapi kompleksnya kehidupan dunia. Oke, sekarang kita masuk sesi quiz time. Silakan yang bisa menjawab langsung sebutkan ya. Ini pertanyaannya, salah satu langkah penting dalam melakukan tafsir tematik atau tafsir maudhu adalah menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan satu tema tertentu. Apa tujuan dari langkah ini dalam konteks kajian tafsir tarbawi? Silakan yang tahu jawabannya langsung menyebutkan ya, apakah A, B, C, D, dan E. Silakan. C, Pak. Ya, Vivi Putri ya. C. Sebutkan C, kita lihat apakah jawabannya betul. Oke, betul. Jawabannya C. Bagaimana agar untuk memahami tema pendidikan secara menyeluruh dan terpadu dari berbagai ayat Al-Quran. Soal yang kedua, silakan kalau tahu jawabannya. Pertanyaannya, dalam kajian tafsir tarbawi di surah Az-Zariyat ayat 56 tadi ya, sering digunakan untuk merumuskan nilai-nilai pendidikan. Nilai utama apa yang diambil dari ayat tersebut? Silakan, ada yang tahu? A, B, C, D, atau E? Ya, Ustaz. D, Ustaz. Kalau kita cek, ya D ya. Jadi tujuan utama pendidikan adalah membentuk manusia yang taat dan sadar akan penghambaan kepada Allah. Oke, baik, itu tadi quiz time. Kita masuk kepada kesimpulan. Jadi kesimpulan dari tafsir tematik tarbawi nilai-nilai pendidikan dalam Al-Quran, yang pertama, Al-Quran harus sumber utama dalam pendidikan. Berikutnya, tafsir tematik tarbawi membantu kita untuk bagaimana nilai-nilai dapat ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu kita juga harus mengintegrasikan nilai-nilai Al-Quran ini kepada kehidupan dan generasi berikutnya agar mereka berilmu dan beretika. Oke, seperti yang dikatakan tadi ya, bahwa ada tugas, silakan tugas tersebut dijadikan makalah lalu dikumpulkan pekan depan. Oke, mungkin demikian untuk pertemuan kita hari ini, bahwa pendidikan terbaik adalah menjadikan Al-Quran bukan hanya sebagai objek kajian, tetapi sebagai subjek yang membimbing jiwa. Jadi kalau misalnya ada kesulitan dalam kehidupan atau ada masalah, ya tidak usah jauh-jauh, coba baca Al-Quran, dan bisa jadi Al-Quran itu akan memberikan segala jawaban dari permasalahan kita. Oke, demikian untuk pertemuan kita hari ini. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan lanjut dengan materi yang berbeda, yaitu berkaitan dengan filosofi pendidikan dan tujuan pendidikan dalam Al-Quran. Demikian, agar semuanya tetap sehat, semangat, dan sukses selalu. Baik, untuk hari ini kita cukupkan perkuliahan kita dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Subhanallah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya baik, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.